Sekarang kita masuk ke topik utama nih Mbak, yaitu top-down analysis kondisi IHSG terkini. Tadi di awal sempat saya singgung kalau IHSG kita kembali lagi nih ke area 6.900-an gitu ya, dan lebih tepatnya 5.954 ya. Ini per pukul 13 WITA nih. Nah kira-kira bagaimana nih Mbak perkembangan IHSG terkini? Silakan. Iya, jadi memang perkembangan IHSG kita bahkan dalam seminggu ini juga bisa dibilang terbilang pergerakannya lumayan cukup bagus ya, dan memang ada di range sekitar 6.928, 6.923 gitu. Ini kalau secara mingguan ya, dari 4 Maret ke 11 Maret kita memang terkoreksi hanya sedikit saja, hanya 0,07% gitu. Tapi range-nya itu di 6.800-an sampai 6.900-an, dan ini range all time high ya kalau kita bisa bilang ya untuk IHSG. Jadi ini merupakan kondisi yang baik gitu. Meskipun ada beberapa koreksi, tapi kalau kita lihat secara teknikal juga koreksinya masih normal dan juga masih di trend line up-nya gitu. Jadi masih uptrend gitu ya. Jadi masih sesuai tren. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sedikit-sedikit koreksi bisa dimanfaatkan untuk bisa cicil beli gitu, karena memang koreksi yang terjadi itu masih cukup normal ya gitu untuk IHSG kita di minggu ini gitu ya khususnya. Nah, kalau untuk minggu ini sendiri memang terjadi beberapa pelemahan ya, pelemahan terbesar terutama itu ada di IDX Energi nih kalau untuk secara mingguan ya. Ini IDX Energi ini melemah kurang lebih 4,75% gitu. Nah, tetapi memang pelemahan ini terjadi karena memang kenaikan energi ini sebenarnya sebelum minggu ini sudah naik cukup signifikan ya. Jadi untuk sektor energi ini kaitannya yang berkaitan dengan komoditas nih. Banyak banget yang kaitannya dengan komoditas, karena komoditas memang sudah mulai naik, dan kemarin ada beberapa sentimen juga sebenarnya untuk khususnya minggu kemarin untuk komoditas tuh, diantaranya ada kenaikan DMO CPO ya, yang tadinya dari 20% naik jadi 30% gitu. Kemudian royalti untuk batubara, perusahaan-perusahaan batubara itu juga naik nih dari 13,8%-an ke 20%-an gitu. Nah, ini cukup juga menjadi kontraksi untuk saham-saham energi, termasuk juga memang beberapa atau mayoritas saham-saham komoditasnya juga ikut turun ya, karena memang sudah bisa kita bilang harganya sudah luar biasa tinggi gitu. Apalagi bahkan nikel kalau kita lihat kemarin perdagangannya sempat agak di-ban nih sehari ya, saking tingginya sudah mencapai 48 ribuan gitu ton per US dollar ton gitu ya, per ton. Kemudian kalau untuk sektor yang mengalami penguatan yang paling bagus, kebetulan di minggu lalu nih ada sektor properti nih sama transportasi. Karena memang kalau kita lihat sektor properti ini udah mulai secara teknikal dia sudah mulai menunjukkan ciri-ciri mau bullish ya, karena memang dia kemarin kan lumayan lama untuk downtrend. Nah, sekarang mulai ada balikan arah gitu. Kemudian juga transportasi ya, transportasi ini ada Temas, ada lebih banyak pelayaran sebenarnya, pelayaran logistik dan yang lainnya. Nah, ini juga sebenarnya mereka terkena imbas juga dari kenaikan energi ya, karena kan memang akhirnya banyak barang-barang atau komoditas yang bisa dikirim, kemudian juga yang untuk dalam negerinya juga kemarin minggu lalu banyak sentimen positif juga ya. Mulai turun level 2 nih untuk Jakarta juga, ini termasuk yang oke. Sudah dihilangkannya tes COVID-19 ya untuk perjalanan. Jadi memang ini kemudian membawa dampak yang cukup bagus juga nih untuk indeks transportasi. Kurang lebih, sama satu lagi mungkin Pak, kemarin ada beberapa sentimen negatifnya mungkin datangnya dari luar ya, seperti inflasi US yang kemarin juga baru dilaporkan dan memang kinerjanya sedikit buruk ya, bahkan lebih tinggi daripada konsensus, di mana kalau di bulan Januari kemarin itu inflasi US itu 7,5%, kemudian konsensus di bulan Februari memang akan naik ke 7,8%, tapi ternyata realisasinya itu naik 7,9%. Nah, ini kemudian membuat sedikit menjadi alasan beberapa hari kemarin sempat agak terkoreksi ya indeks kita gitu, karena Wall Street-nya juga terkoreksi. Termasuk juga perang Ukraina dan Rusia itu juga masih menjadi sentimen kita sih di minggu-minggu ini. Kurang lebih itu sih ya Pak ya. Baik. Jadi, ini sebenarnya kita udah masuk ke sektoral ya, tapi sebenarnya saya ingin minta tanggapan terkait kondisi internasional dulu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita elaborasi lebih jauh nih Mbak terkait sektor-sektornya. Tadi udah sedikit dikasih
fleet gitu ya, atau gambaran gitu ya, kira-kira sektor energi dan sektor energi mengalami penurunan dan transportasi properti ini mengalami kenaikan. Nanti kita elaborasi nih untuk sektoral. Nah, saya ingin minta komentarnya nih Mbak terkait situasi internasional ya. Jadi ada dua topik. Yang pertama itu adalah kenaikan inflasi di Amerika Serikat yang ternyata 7,9%, ya, itu masih istilahnya masih buruk kinerjanya nih. Nah, apakah dampak inflasi yang kembali melanjutkan kenaikan ini berpengaruh nih Mbak terhadap kebijakan moneter The Fed nih Mbak? Banyak kemarin saya lihat di salah satu artikel kalau banyak pelaku industri ya, pelaku pasar menginginkan ditunda dulu nih Mbak kenaikan dari suku bunga The Fed. Kira-kira bagaimana komentar Mbak Vela ya terkait kebijakan The Fed ini akibat ternyata inflasinya masih berlanjut nih? Silakan Mbak Vela. Iya. Kalau kita berbicara secara jangka agak panjang di mana 1 tahun ya 2022 gitu, memang karena inflasi ini mau tidak mau tetap akan tidak akan mempengaruhi kebijakan The Fed ya untuk 2022 tetap akan menaikkan suku bunga karena memang suku bunganya ini sudah sangat tinggi sekali gitu karena kan normalnya untuk suku bunga ini hanya sekitaran 2%. Dan 7,9% ini sangat mengganggu dan bahkan tuh 40% dari inflasi di US ini disebabkan oleh minyak dan harga minyak juga di sana juga luar biasa tinggi sekali gitu ya meskipun ada beberapa kebijakan-kebijakan dari US yang dilakukan untuk menurunkan harga minyak di antara lain sudah mau sudah ada keinginan untuk membuka embargo dari Venezuela, kemudian juga menaikkan produksi minyak gitu. Tapi kan tetap saja inflasi ini tidak bisa kemudian diredam begitu saja ya, karena angkanya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi sih saya pikir kebijakan dari menaikkan suku bunga ini akan tetap berjalan, hanya saja mungkin memang menunggu sedikit rendahnya bisa jadi gitu. Karena minyak saat ini juga udah mulai turun sedikit ya secara harganya kalau kita lihat dari upaya-upaya The Fed gitu. Tapi jangan kemudian terlena kalaupun misalnya akan agak diundur sedikit ya ini tidak akan merubah banyak hal gitu karena memang dampak ketika inflasi ini terus dibiarkan itu jauh lebih besar daripada ketika menetapkan suku bunga itu gitu. Baik. Dan saya sedikit tergelitik nih Mbak ya dari salah satu komentar di sosial media. Dia mengatakan bahwa ini kebijakan kuantitatif The Fed ya mencetak uang sebanyak-banyaknya gitu ya berapa triliun dolar itu berkontribusi nih Mbak terhadap kenaikan dari inflasi di Amerika dan kontribusinya sangat besar gitu ya dan salah satu indikasinya ya dana-dana dari kuantitatif easing itu dibelikan ke instrumen energi komoditas gitu. Kira-kira bisa nggak kita katakan seperti itu? Inflasinya ini sebenarnya kontribusi dari kuantitatif easing kemarin Mbak? Bukan tidak mungkin, beberapa persen mungkin pasti dipengaruhi oleh itu juga gitu ya karena kan kalau kita ngomongin inflasi pasti kita ngomongin juga peredaran uang gitu ketika ada pencetakan uang kemudian kan juga pasti peredaran uang semakin banyak gitu makanya inflasinya juga kemudian naik tinggi sekali tapi seperti yang saya bilang tadi sebenarnya pengaruh itu paling banyak sebenarnya adalah di harga minyaknya sebenarnya kalau dari kita melihat ya gitu karena ini kenaikan harga minyak ini kalau di sana kan nggak ada subsidi ya gitu ya meskipun kayak di Indonesia jadi memang ketika harga minyaknya naik kemudian barang-barangnya juga kemudian naik signifikan bahkan beberapa produk bisa sampai naik 40% di sana beberapa teman yang kemarin kembali dari US juga mengatakan demikian gitu minyak luar biasa mahal banget gitu nah ini kan kemudian menaikkan semua produk gitu jadi saya pikir sih sebenarnya pencetakan uang ini salah satunya lebih kepada efek karena inflasi yang cukup tinggi akhirnya mereka membantu untuk bisa bertumbuh gitu karena takutnya ketika inflasinya tinggi tetapi produksinya tidak bertumbuh atau negaranya nggak bertumbuh nanti yang terjadi adalah stagflasi dan yang lainnya gitu justru ini malah akan menimbulkan dampak yang lebih besar gitu jadi sebenarnya kalau misalnya memang mau menekan inflasi ini sih saya lebih prefer mungkin yang kita lihat adalah minyaknya ya gitu dan mungkin juga memang tadi strategi untuk suku bunga tadi gitu tapi lebih mungkin sekarang fokusnya adalah gimana caranya harga minyaknya bisa turun gitu. Baik ya dan juga kalau kita lanjut ya ini kalau kita bicara tentang kenaikan harga minyak dan komoditas ini salah satu kontribusinya atau salah satu penyebab utamanya adalah konflik geopolitik gitu. Kalau menurut Mbak Vela sendiri gimana nih Mbak situasi Ukraina dan Rusia ini Mbak? Kira-kira
ada nggak tindakan-tindakan gitu ya, atau hal-hal gitu yang bisa menurunkan nih harga minyak nih, menekan geopolitik ini, Mbak? Silakan Mbak Vera. Iya, nggak bisa dipungkiri karena kan Ukraina, Rusia ini kan merupakan juga jadi salah satu penghasil minyak apa namanya yang dua terbesar ya di Eropa, di US dan segala macam. Meskipun sebenarnya Amerika sendiri itu kan juga mereka penghasil juga ya, tapi mereka juga pengguna yang terbesar juga gitu. Jadi sebenarnya mau tidak mau memang harus adanya meredanya konflik ini gitu. Karena kalau kita lihat secara tahunan minyak itu sudah naik 66% year to date. Padahal ini kita masih di bulan Maret gitu. Jadi ini kan kenaikannya sudah luar biasa tinggi sekali gitu. Nah kalau kita lihat dari Rusia dan juga Ukraina sih perkembangannya kayaknya belum ada perkembangan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa akan redam ya. Apalagi kita tahu kemarin sebenarnya sempat ada pertemuan mereka di Turki gitu. Tetapi ternyata kan ini gagal ada negosiasi ya. Kemudian juga diperparah lagi. Nah ini mungkin adalah kebijakan politik ya yang memang membingungkan karena ini baru juga rilis bahwa dari Joe Biden itu juga mau apa namanya memutuskan beberapa mitra dagang gitu ya, benar-benar secara tegas gitu ke Rusia. Jadi memang ini agak lebih sedikit mengkhawatirkan. Mungkin saat ini yang perlu kita pantau lebih lanjut lagi adalah bagaimana upaya-upaya US ini kemudian melobi negara-negara yang memang bisa mengimpor minyaknya gitu. Tapi sejauh ini kayaknya memang kenaikannya masih akan terus berlanjut mengingat Ukraina dan Rusia masih belum menemukan titik tengah ya gitu. Jadi kayaknya masih agak berat sih ini ya untuk inflasi ini. Baik, baik. Kalau dari IPOT sendiri berapa nih Mbak proyeksi kenaikan target harga maksimalnya nih Mbak dari komoditas energi, batu bara itu ada proyeksinya nggak ini kira-kira dalam tahun ini nih sampai ke harga berapa gitu? Kalau dari komoditas sendiri kita sebenarnya nggak ada ya untuk riset secara khusus untuk komoditasnya sendiri. Tapi kalau kita melihat harganya sih sebenarnya range-nya sih ini sudah di range atas ya kalau kita lihat gitu. Palingan kan ini sebenarnya ada koreksi sedikit tapi masih ada kenaikan gitu. Kemudian juga untuk batu bara ini juga sudah ada koreksi juga ya, tetapi memang level 400-an, 420 itu kita pikir sudah menjadi batas maksimal kalau untuk batu bara. Gitu. Baik, baik ya. Jadi memang udah di level atas gitu ya. Selanjutnya nih Mbak, ini masih melanjut terkait energi gitu Mbak ya. Ini saya melihat kemarin kebijakan dari Eropa itu yang tadinya fokus pada green energy, begitu terjadi situasi geopolitik, ketidakpastian geopolitik ini berubah menjadi sustainability energi nih Mbak. Jadi udah mulai mengesampingkan antara wah ini green energy sekarang lebih keamanan energi itu lebih penting jika dibandingkan dengan green energy gitu. Kira-kira apakah akan pola seperti itu di masa mendatang terkait kebijakan energi global? Ada potensi ya, ada potensi gitu. Makanya ini akhirnya menjadi kenapa kok harga batu bara bisa naik cukup signifikan sekali kan salah satunya karena itu gitu ya. Karena memang ada potensi akhirnya mereka akan beralih lagi karena mau nggak mau kan ya mereka nggak bisa mengorbankan negaranya yang kemudian nggak ada listrik, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya dengan adanya dukungan terhadap Ukraina gitu dan yang lainnya. Jadi secara jangka pendek sebenarnya ini menguntungkan kita ya, terutama Indonesia salah satunya karena memang kita merupakan salah satu eksportir terbesar gitu ya untuk energi ini gitu. Jadi memang tren kedepannya sih untuk 2022 ini masih cukup cerah ya gitu kalau kita ngomongin jangka panjang gitu. Jadi ada potensi nih nanti di 2023 dan 2024 saat memang realisasi pendapatan dari batu bara ini sudah rilis di laporan keuangan, ini akan sangat menguntungkan untuk industri ini. Bahkan kalau kita tahu sebenarnya harga rata-rata batu bara di 2021 itu hanya sekitar 173 US dollar per barel gitu. Bayangkan saat ini harganya sudah 400-an sekian gitu. Dengan 2021 saja kalau kita lihat laporan keuangan emiten-emiten energi seperti batu bara naiknya kan sudah cukup signifikan ya. Bahkan mereka bisa membagikan dividen yang lumayan cukup besar gitu. Apalagi dengan rata-rata yang bahkan di bulan ini aja sudah 400-an gitu. Pasti kan akan lebih bagus gitu.
Jadi untuk melihat tren ke 2022 sih sepertinya memang masih akan seperti itu ya sepanjang 2022 gitu. Tapi balik lagi ini merupakan ketidakpastian sekali lagi saya bilang. Jadi kita tidak bisa terlalu menaksir terlalu lama gitu ya karena memang apa ini kan konflik ya sifatnya ya dan bisa saja gitu dalam 1 minggu gitu ini berubah drastis itu juga bisa gitu. Jadi memang ini perlu diwaspadai juga gitu ya, jangan terlalu melihat terlalu panjang sekali juga gitu, karena memang sifatnya adalah konflik gitu antar dua negara, antar beberapa negara, dan sebenarnya kan nature-nya ini bisa diselesaikan dengan negosiasi gitu ya, gitu dengan duduk gitu. Jadi memang ini justru menurut saya konflik yang memang resikonya benar-benar sangat high risk banget karena tidak bisa kita taksir gitu. Beda kalau misalnya kenaikannya karena memang kelebihan suplai atau kekurangan produksi ya kita masih bisa melihat kira-kira ini akan bertahan berapa lama, siapa aja gitu. Tapi kalau ini konfliknya geopolitik ya sangat fluktuatif sekali gitu. Baik, baik ya. Jadi memang situasi geopolitik ini berpengaruh sekali ya terhadap kestabilan harga energi. Nah, selanjutnya nih Pak, selanjutnya nih Mbak Vela, mungkin kita masuk ke gambaran domestik gitu ya, domestik di Indonesia. Ini saya lihat beberapa data baru rilis terkait customer confidence ya, bulan Februari ini di area 113 gitu ya, menandakan cukup baik. Kemudian cadangan devisa kita juga di angka 141 ya, dan banyak data-data makro nih yang rilis nih bulan Maret ini ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat pengembangan ekonomi domestik gitu ya, bagaimana pandangan Mbak Vela? Silakan. Kita cukup positif ya, apalagi dengan kebijakan pemerintah kita yang juga mendorong ekonomi semakin lebih baik. Ini kita juga menyambut sangat baik gitu. Benar tadi beberapa data-data ekonomi makro kita itu menunjukkan tanda-tanda yang cukup oke, PMI masih oke, masih di level ekspansi. Kemudian inflasi kita juga meskipun di bulan Februari kemarin sempat agak deflasi sedikit, tapi itu hanya sedikit, tapi secara tahunan masih cukup oke gitu. Nah, kalau kita lihat juga ini performa perbankan juga cukup bagus ya. Karena gini, kalau misalnya kita mau melihat kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan itu biasanya leading indikatornya itu ada di sektor perbankan. Jadi sebenarnya kita juga bisa lihat dari sektor perbankan secara realnya. Di sini kalau kita dari data Indo Premier Sekuritas sendiri mencatat bahwa ternyata untuk kredit masyarakat itu juga naik kurang lebih untuk tahunan sekitar 5% gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat itu sudah semakin meningkat gitu ya, dengan net interest margin perbankan yang juga sudah mulai naik nih dari 4,4% ke 4,6%. Dan kabar baiknya juga NPL kita juga turun gitu ya. NPL kita yang tadinya dari 3,1% turun menjadi 3% gitu. Nah, ini menandakan bahwa memang ekonomi kita sudah cukup oke. Apalagi stimulus-stimulus seperti penurunan PPKM level 2 yang tadi kita udah bahas ya. Kemudian juga adanya stimulus untuk bisa bepergian dengan tanpa harus adanya tes rapid antigen ataupun PCR, ini juga kita harapkan bisa mendongkrak pertumbuhan kita di tahun 2022 ini ya, terutama apalagi ini menjelang Ramadan nih. Menjelang Ramadan ini biasanya adalah peak season bagi beberapa beberapa industri gitu ya, dan ketika ini peak season ya harapannya memang ekonomi kita benar-benar bisa ke depan gitu ya, bisa cukup bagus gitu. Jadi sih Indonesia saya pikir ini lagi dalam performa yang bagus sekali ya gitu. Itu untuk ekonominya. Kemudian satu lagi mungkin kalau untuk di dalam negeri kita juga kebanjiran stimulus dari asing ya, dana-dana masuk dari asing itu juga cukup deras nih gitu. Di samping karena memang ekonomi kita juga sudah mulai memang recovery, plus juga kita kebanjiran hikmah dalam jangka pendek karena dari perang di luar ya, komoditas kita juga cukup oke gitu. Jadi memang Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi gitu ya, terutama untuk dana-dana yang tadinya ada di Rusia yang kemudian kan mereka kemudian akan salurkan ke negara-negara ya, dan Indonesia termasuk jadi salah satu acuannya. Kalau dari data kita sih di sini
Itu untuk mingguan aja sebenarnya untuk minggu ini udah nggak terlalu tinggi ya, itu ada di 1,3 triliun. Tapi kalau di year to date ini bombastis, untuk foreign net buy kita itu sampai di 28,9 triliun. Ini angka yang cukup signifikan ya di tengah kondisi global yang seperti ini, tetapi aliran dana masuk kita juga cukup deras sehingga ini berpengaruh ke IHSG kita yang kuat di batas atasnya. Gitu. Baik, luar biasa. Jadi ini cukup cemerlang ya Mbak ya, kondisi ekonomi makro kita nih. Nah selanjutnya nih Mbak, ini kan berkaitan sama kenaikan energi nih Mbak ya, khususnya di minyak ya. Dan Indonesia sendiri kan merupakan net importer gitu ya. Dan minyak bahan bakar ini juga porsinya paling besar nih di APBN dalam bentuk subsidi gitu. Nah kira-kira kenaikan ini dampaknya itu bagaimana Mbak ya, kenaikan harga komoditas ini terhadap ekonomi makro di Indonesia? Silakan pandangannya Mbak Vera. Ya, kalau yang pertama kalau kita ngomongin ekonomi makro dampaknya ke minyak sebenarnya berpengaruh tapi tidak sesignifikan itu. Kenapa? Karena proporsi subsidi untuk BBM kita itu nggak kayak dulu. Kalau dulu zaman 2008 dan segala macam itu kan kita ada subsidi BBM ya, itu subsidinya kemudian menekan banget sehingga ekonominya kalau misalnya itu masih terjadi sekarang pasti itu akan ngehit kita banget karena proporsinya gede banget terhadap PDB. Tapi untuk yang sekarang itu kan enggak gitu ya. Dan ini menjadi kabar bagus juga. Kenapa? Karena artinya beban pemerintah untuk subsidi untuk yang minyak ini sendiri nggak terlalu gede. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin industri kayak batu bara, nah ini batu bara kita diuntungkan dengan adanya DMO gitu ya. Adanya DMO ini sehingga dengan meskipun harganya yang luar biasa selangit, tapi dengan kebijakan DMO yang juga saat ini sekitar mau di 20%-an ini kemudian kan sudah dihitung sudah memenuhi dari kebutuhan masyarakat di Indonesia ya, sehingga harusnya ini tidak berpengaruh apa-apa gitu. Justru malah pemerintah saat ini saya lihat mengambil kesempatan ini untuk bisa subsidi silang. Kenapa? Subsidi silangnya dari mana sih? Mereka kan menaikkan royalti dari batu bara ya. Jadi yang tadinya mereka yang batu bara ini hanya membayar kurang lebih royaltinya 13,8% paling tinggi, saat ini dinaikkan ke 20%. Nah, kenaikan royalti ini kan sebenarnya untuk mensubsidi dari energi-energi yang memang kita tidak miliki gitu, atau yang kita agak sedikit kewalahan gitu. Mungkin salah satunya juga kalau kita lihat kayak CPO nih, harga minyak kan naik cukup tinggi ya, palm oil dan segala macam, tapi pemerintah kemudian memberikan kebijakan yang menaikkan juga nih DMO-nya. Jadi tadinya CPO itu kan kita nggak ada DMO ya, tapi saat ini ada DMO. DMO-nya dari tadinya 20% dan di minggu lalu ternyata diutarakan bahwa dari Kementerian Perindustrian itu dinaikkan menjadi 30% gitu. Dan 30% DMO ini kan ada DPO-nya. Domestic Price Obligation. Jadi memang ada batas harga tertentu, dia harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga tertentu yang sebenarnya kalau kita lihat ini cukup rendah. Nah, memang ini secara sekilas kita melihat wah ini dirugikan dong perusahaan CPO ya gitu ya kaitan dengan palm oil. Tapi kalau kita lihat harganya yang cukup tinggi sih sebenarnya saya pikir harusnya kalau kita anggap saja produksinya tetap aja harusnya ini mencukupi gitu ya, karena harganya kan naiknya melambung cukup tinggi. Dan sebenarnya pun DMO dan DPO ini tidak akan diberlakukan seumur atau sepanjang masa ya, tapi hanya saat kondisi ekonomi sedang tidak baik dan juga pemerintah mengambil kesempatan ketika memang harganya lagi naik. Jadi sebenarnya win-win solution gitu. Jadi kayaknya pemerintah saya melihat ini cukup pintar mengambil kondisi saat ini untuk bisa subsidi silang gitu. Jadi untuk komoditas saya pikir sih masih aman. Justru kalau kita ngomongin inflasi sekarang malah inflasi yang paling banyak tuh sebenarnya udah mulai karena Ramadan ya Pak ya. Sekarang kayak cabai udah mulai naik, daging udah mulai naik. Itu lebih ke sentimen dalam negeri aja sih sebenarnya. Kalau untuk energi sih kayaknya pemerintah sudah mulai bisa menaikkan mengakali ya, meskipun ya ada sedikit miss di sana sini, tapi saya pikir masih cukup. Baik, nah kemudian saya ingin minta komentar juga nih Mbak Vela terkait kebijakan 30% ya untuk DMO di sektor CPO. Ini apakah kebijakan ini tepat Mbak? Apakah ini kebijakan tidak menekan sisi produsen ya? Kalau saya lihat ini sepertinya
kelangkaan minyak goreng ini salah satu implikasi terlalu tinggi nih Mbak, domestic market obligation-nya sebanyak 30% itu. Kira-kira gimana pandangan Mbak Vel? Sebenarnya, nah itu saya bilang tadi, ada beberapa kekurangannya adalah di sini, di mana prakteknya kemudian banyak produsen-produsen yang tidak kemudian berproduksi gitu ya, karena mereka tidak mau menjual di dalam gitu, di dalam gitu. Tetapi memang ya ini menjadi PR-nya pemerintah gitu, karena kalau misalnya DMO-nya justru tidak dinaikkan, justru malah harga, jadi itu kalau menurut saya seperti subsidi silang. Jadi pemerintah harus menaikkan DMO supaya apa? Supaya lebih banyak porsi yang pemerintah bisa dapat. Kan kalau dia naikkan DMO otomatis 30%-nya ini juga harus pakai DPO ya, price obligation-nya gitu. Dengan dia menaikkan DMO ini, otomatis makin banyak pemerintah bisa mendapatkan selisih dari penjualan pembelian CPO ya. Gitu. Jadi dia membeli dengan harga murah gitu. Nah, pembelian ini kemudian yang dipakai untuk mensubsidi agar harganya menjadi 14.000 gitu. Jadi kalau CPO-nya naik lebih tinggi lagi, kalau misalnya DMO-nya nggak dinaikin, malah justru yang akan kehit adalah ya bisa jadi APBN kita gitu. Karena kenapa? Karena kan harus mensubsidi lagi gitu. Makanya di sini pemerintah kemudian menaikkan DMO-nya itu adalah dalam rangka untuk agar menstabilkan harga minyak ini bisa tetap 14.000 itu tetap bisa berjalan gitu, karena ada subsidi silang itu gitu. Jadi apalagi kita kan Indonesia semuanya minyak ya, makanannya semuanya berminyak dan minyak. Kalau misalnya minyak untuk ininya naik cukup signifikan, ya inflasi ya mau jadi apa lagi gitu, pasti akan juga kaget gitu. Makanya kalau menurut saya ya memang ini sepertinya memang kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Baik, luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih Mbak, ini saya ingin minta komentar terkait kemarin kan baru aja dilantik ya Mbak ya, untuk IKN gitu ya. Dan Pak Jokowi pun malam ini berkemah nih di Kalimantan Timur ya, ini di Balikpapan jalan-jalan ditutup gitu ya, prosedur keamanan gitu. Ramai banget ya Pak ya di Kalimantan ya. Iya, ditutup ya, Presiden lewat kemarin jalanannya semua ditutup gitu. Jadi memang cukup ramai ya, jadi perbincangan gitu. Bahkan kemarin Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil nih makan nih di salah satu tempat di Balikpapan gitu, dan sempat foto bersama gitu. Baik, nah saya ingin tanyakan nih sebenarnya Mbak Vela, dampak IKN ini kira-kira kalau ke pasar modal itu bagaimana? Signifikan tidak? Silakan Mbak Vela. Ya, jadi memang kalau kita lihat ke pasar modalnya, mungkin kan ngehitnya kita relate-nya mungkin ke faktor infrastruktur ya, mungkin karya-karya dan segala macam gitu ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini jangka pendek sih membawa cukup baik ya. Kalau kita lihat hari ini juga saham-saham untuk karya-karya juga naik cukup bagus ya. Maksudnya dalam minggu-minggu ini gitu, karena memang kan isu untuk mau dilantiknya ini dalam seminggu 2 minggu terakhir ini ya. Jadi memang sudah mulai menunjukkan kenaikan. Jadi signifikan sekali sih saya pikir enggak terlalu kalau untuk teknikalnya, karena memang kenaikan yang sektor properti ini itu selain karena tadi IKN itu hanya pelengkap, yaitu juga ekspektasi karena harga komoditas yang naik, karena ada istilah di mana setelah komoditi boom biasanya ada properti boom gitu ya. Nah ini sebenarnya ada ekspektasi itu, sehingga saat ini kalau kita lihat secara teknikal tuh agak patah tren gitu, jadi udah mulai bullish gitu. Ditambah lagi ada IKN, jadi memang ini menambah sentimen positif untuk sektor properti gitu ya, yang memang selama ini nggak ada sentimen sama sekali gitu, yang cukup sepi gitu. Jadi menurut saya sih itu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman sobat IDX yang memang mau memanfaatkan momen ini untuk trading jangka pendek, jangka menengah swing gitu, boleh banget, karena memang trennya lagi oke gitu. Baik, jadi ini salah satu sentimen nih ya, IKN ini. Nah selanjutnya mungkin kita bisa bicara terkait sektoral nih Mbak. Tadi sempat disinggung kalau energi sekarang lagi mengalami penurunan, dan yang lagi mengalami kenaikan adalah properti dan transportasi ya. Nah mungkin saya ingin tanya terkait sektor energi dulu gitu ya. Kalau misalnya kenaikan energi dari luar harga energi secara internasional itu kan masih tinggi nih Mbak. Nah ini kan justru otomatis masih menguntungkan dong untuk investor gitu, kalau kita secara logika gitu ya, emiten-emiten ini masih untung nih. Tapi saat ini mengalami penurunan. Apakah penurunan ini dari sektor energi adalah koreksi sehat Mbak untuk buyback gitu ya, untuk melakukan buyback atau pembelian di harga bawah?
Gimana pandangannya Mbak Feli? Sebenarnya kalau kita lihat kenaikan industri kemarin sampai kenaikan harga sahamnya, jujur kalau kita lihat ini kenaikannya udah cukup tinggi sekali ya gitu. Dan bahkan kalau kita lihat compare dengan target-target harga dari Indo Premier Sekuritas sendiri untuk beberapa emiten ini sudah ngehit harganya ya. Jadi udah hampir-hampir over value gitu. Jadi memang kita pun bahkan kalau misalnya ada yang menanyakan untuk energi, kita cuma bisa bilang hold, tidak bisa merekomendasikan buy karena kecuali kalau memang untuk trading jangka pendek sekali ya, seperti harian gitu segala macam itu kita masih boleh gitu karena sentimennya pendek. Tetapi kalau untuk kayak agak lama sedikit kita belum rekomendasikan karena harganya tinggi banget. Nah kalau untuk sekarang sih sebenarnya penurunan ini juga karena memang batu bara itu harganya sudah cukup tinggi dan ada beberapa aksi take profit. Investor banyak yang takut ini kayaknya udah ketinggian banget deh. Nah ini sama juga dengan saham-sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri sih kebetulan turunnya udah agak lama dan memang lagi patah tren juga, jadi emang lagi banyak banget yang take profit gitu. Kalau misalnya yang belum punya banget ya tunggu gitu, karena kalau kita ngomongin sehat kan sehat hanya turun ke supportnya aja. Nah kalau ini udah mulai membentuk lower low gitu, jadi secara teknikal sih saya masih merekomendasikan beberapa untuk wait and see dulu ya. Kecuali nanti mungkin kalau ada sentimen mulai dari dividen dan yang lainnya, nah itu beda cerita lagi gitu, baru mulai bisa masuk lagi. Tapi kalau untuk isu masuk ke sektor energi karena harga energinya atau komoditasnya naik, saya pikir sih udah agak ketinggalan kereta ya, karena itu udah kemarin gitu, ini udah pada take profit gitu. Jadi mungkin coba mulai lihat ke sektor yang lain. Baik, karena dalam bayangan saya nih Mbak Vela, kalau harga komoditas aja kita nggak tahu level resistennya semana gitu, karena dia masih mengalami kenaikan, otomatis harga saham komoditas juga ikutan dong, karena profitnya kan juga terus bertambah gitu. Jadi analogi saya begitu. Jadi ternyata kalau kita lihat, ternyata secara teknikal itu ada poin-poin tertentu gitu ya, kalau kenaikan harga saham ini didominasi oleh aksi profit taking gitu, sehingga menyebabkan penurunannya. Nah baik, terima kasih Mbak Vela. Selanjutnya nih, tadi kan yang mengalami kenaikan itu adalah properti dan transportasi, Mbak. Mungkin bisa dielaborasi nih, Mbak, kira-kira properti, transportasi, mungkin ditambah infrastruktur ya. Ini kayak tadi kaitannya dengan IKN gitu. Kira-kira 3 sektor ini kenapa sih mengalami kenaikan, Mbak? Silakan, Mbak Vela. Iya, untuk properti, infrastruktur dan yang lainnya tadi saya udah katakan ya, salah satunya karena memang komoditi boom dan yang lainnya, jadi ekspektasi mereka juga akan naik juga cukup tinggi gitu. Tapi sebenarnya kalau secara kita sih melihat dari Indo Premier secara fundamental agak jangka panjang untuk sektor-sektor ini, untuk infrastruktur dan properti ini kan sebenarnya kaitannya dengan kontrak ya, dengan kontrak kontrak untuk pembangunan dan yang lainnya gitu. Nah ini mungkin kenaikannya ekspektasinya adalah karena di 2022 ini kan pemerintah nih APBN-nya kalau kita lihat ada potensi naik cukup banyak ya, pendapatannya tadi cadangan devisanya naik, yang lainnya naik, ekonomi kemudian ada berpotensi pulih. Nah ini ada harapan, ada ekspektasi bahwa pembangunan yang tadinya mangkrak ini nantinya akan mulai digalakkan lagi di 2022, apalagi kan sudah ada suntikan dana dari komoditi boom gitu ya, karena tidak semuanya untuk membayar hutang, tapi sebagiannya untuk pembangunan gitu. Masih agak bersin. Jadi sebagian untuk pembangunan gitu. Jadi memang ini menjadi sentimen, apalagi dengan adanya penetapan IKN ini ya, mungkin ini akan menjadi sentimen untuk beberapa emiten di mana akan mulai dibentuk nih kira-kira nanti programnya akan seperti apa, blueprintnya akan seperti apa, dan siapa aja yang akan mendapatkan kontrak-kontrak itu. Jadi memang di 2022 ini sentimennya itu, tapi kita nggak bisa bilang emiten yang mana karena kita masih harus memantau gitu. Itu untuk sektornya. Kemudian kalau untuk transportasi sih lebih ke karena mobilitas yang sudah mulai dilonggarkan gitu ya. Nah ini menjadi sentimen positif juga gitu, karena banyak orang yang kemudian bepergian ya, apalagi di dalam negeri juga kan memang untuk pelayaran ini juga cukup oke. Kemudian juga pelayaran pengiriman produk-produk komoditas dan yang lainnya ke luar negeri ini juga cukup oke. Jadi ketika komoditasnya juga bagus, biasanya transportasi ini akan ngikutin gitu, karena banyak terutama pelayaran ya, karena memang kan dia harus mengirimkan barang gitu. Jadi ketika pengirimannya sudah mulai lancar, mobilitasnya lancar, ini akan menjadi sentimen yang sangat positif sekali gitu. Kemudian
kurang lebih sentimen-sentimennya itu sih ya. Tadi kalau untuk properti, infrastruktur gitu, kurang lebih gitu. Cuma mungkin untuk properti infrastruktur sedikit mungkin saya ingin ingatkan bahwa selain tadi ada ekspektasi yang cukup oke di 2022, ada juga ancaman ya. Karena untuk properti dan infrastruktur ini kan mereka termasuk sektor yang padat modal. Nah, untuk sektor-sektor yang padat modal ini, seperti yang kita tadi udah ngobrol di awal, ancaman kenaikan suku bunga kan tetap ada di 2022 gitu. Jadi memang sepertinya ini masih menjadi pemberat gitu, karena ketika suku bunganya naik, otomatis kan beban atau cost dari bunga yang diakibatkan oleh kenaikan suku bunga ini akan mengurangi labanya ya, sehingga ini berpotensi juga menjadi pemberat. Jadi tetap harus diperhatikan gitu. Baik. Nah ini kebetulan nih diingatkan nih ya terkait potensi kenaikan suku bunga nih. Apakah probabilitasnya cukup tinggi, Mbak, kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral, oleh BI ya di Indonesia? Kalau saya pikir sih di 2022 ada potensi kenaikan gitu, cuman memang tidak akan semasif seperti di US. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat suku bunga kita kan juga masih terbilang rendah ya, masih di kisaran 2% gitu. Jadi kalau normalnya itu kita ada di 4-5%an gitu ya, jadi memang kita masih perlu menaikkan suku bunga, perlu meningkatkan inflasi gitu. Jadi kalau misalnya BI kemudian buru-buru juga untuk menaikkan suku bunga, takutnya justru malah inflasi kita yang jadi turun gitu. Palingan sebenarnya BI ini akan menaikkan suku bunga lebih kepada untuk menjaga ada salah satunya investor-investor yang memang sudah masuk ke Indonesia ya, karena kan ketika yang lainnya negara-negara lain menaikkan suku bunga, kalau Indonesianya kita tetap stay di suku bunga yang cukup rendah, kan ada potensi mereka juga akhirnya beralih nih ya, kok tidak terlalu menarik gitu, yang lain ada negara-negara lain yang memang suku bunganya lebih menarik, kalau kita enggak gitu. Jadi palingan kenaikan yang akan dilakukan oleh BI sih lebih ke sini gitu ya, karena BI saat ini masih perlu untuk meningkatkan daya beli kita, inflasi dan yang lain, meningkatkan inflasi salah satunya juga ya, dan yang lainnya gitu. Atau justru tidak naik nih, Mbak? Ada peluang ke sana juga nggak nih, Mbak, kalau BI rate tetap di 3,5%? Kalau US menaikkan lebih dari tiga kali, maka potensinya kita at least 1 atau 2 kali pasti kita dinaikkan. Harusnya ya, harusnya seperti itu gitu. Karena kenaikannya kan kalau itu udah berkali-kali ya gitu. Tapi selama mungkin US-nya juga masih nahan-nahan, kita juga pasti masih stay gitu. Tapi kalau negara lain bisa lebih dari 3 kali, ada potensi. Baik. Nah, selanjutnya nih, Mbak, mungkin kita bisa kaitkan dengan sektor perbankan nih, Mbak ya. Berkaitan tadi nih, kira-kira sektor perbankan ini bagaimana nih di 2022 ini, Mbak? Di 2022 ini cukup menggembirakan ya untuk sektor perbankan. Tadi seperti yang kita udah bahas bahwa kreditnya itu mulai naik nih, artinya ekonomi udah mulai tumbuh dan masyarakat sudah mulai ingin menjalankan bisnisnya lagi dengan mulai meminjam ke bank gitu ya. Dan memang kalau kita lihat untuk perbankan sendiri ini pinjaman paling besar itu memang di sektor energi saat ini gitu. Kemudian diikuti juga ada infrastruktur dan yang lainnya. Nah, ini membuktikan bahwa sudah ada kontrak-kontrak baru gitu ya untuk pembangunan meskipun belum terlalu dirilis, tapi ini udah cukup oke gitu. Dan UMKM juga cukup menarik gitu. Sekarang saat ini sudah mulai naik gitu ya untuk perbankan. Jadi kalau kita lihat dari sektor perbankan sih kinerjanya cukup oke gitu. Dan kalau dari kita sendiri itu kita paling merekomendasikan dari Indo Premier itu BBRI dan BMRI ya, yang paling kita rekomendasikan untuk perbankan gitu, karena kalau kita lihat dari harganya juga, yang kalau sebenarnya kalau kita lihat teknikalnya kan sekarang lagi pada bullish ya rata-rata gitu. Ini lebih disebabkan karena net buy asing kita memang kebanyakan selain energi itu banking. Jadi memang dia juga ikut naik gitu. Tetapi kenapa pilihan kita jatuh kepada BMRI dan BBRI itu satu, selain memang kinerjanya mencatatkan yang paling oke, yang kedua adalah karena memang fair value-nya masih agak margin of safety-nya masih agak tebal nih gitu. Karena kalau dari kita untuk BBCA sendiri itu target harga kita tuh saat ini untuk target harganya ya
itu udah di 8.100. Nah, ini padahal harganya udah di 7.950-an, hampir ke 8.000 ya. Jadi kan memang sebenarnya udah agak mau menyentuh fair value-nya gitu. Kemudian kalau untuk BBRI ini masih agak jauh, sekitar margin of safety-nya kurang lebih sekitar 18%-an gitu. Kita ada target harganya di level 5.200 untuk BBRI. Kemudian untuk BMRI ini masih agak tebal nih. Kita targetnya kita naikkan jadi 9.300. Kalau closingnya kan kemarin di level 7.600, 7.700-an kurang lebih di situ ya. Jadi masih ada potensi upside atau margin of safety sekitar 22%. Dan BBNI sendiri itu kita targetnya di 9.200 gitu. Ini kurang lebih margin of safety-nya 16%. Baik ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, BBRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI ya, BBNI. Tapi nanti kita akan bicara rekomendasi yang lebih lengkap, Mbak ya, setelah sesi ini. Nah, sebenarnya saya ingin tanyakan itu, kalau misalnya suku bunga BI dinaikkan, ya, implikasinya bagaimana, Mbak, ke sektor perbankan? Kalau suku bunga, pasti kita harapkan sih sebenarnya net interest margin-nya naik ya, gitu. Kalau misalnya ada suku bunga dinaikkan, cuman memang mungkin nanti agak ke bunga deposito dan yang lainnya ini mungkin yang akan menjadi keuntungan juga sih sebenarnya untuk perbankan gitu. Tapi sih apa namanya, mungkin yang paling akan berasa sih di situ ya net interest margin-nya ya, yang kita harapkan akan naik, tapi nggak terlalu yang akan sangat signifikan sih ya kalau dari kita melihatnya, karena kan sebenarnya mereka lebih akan fokus kepada kuantitas gitu ya. Jadi takutnya juga sebenarnya ini agak buah si malakama juga gitu. Karena kalau misalnya suku bunganya naik juga kan takutnya juga kreditnya dan segala macamnya juga akan berpengaruh gitu. Jadi concernnya sih sebenarnya mungkin lebih kepada bagaimana daya beli masyarakat, kondisi ekonomi, sehingga nanti mereka mau lagi untuk meletakkan dananya di perbankan dan juga untuk bertransaksi gitu, hutang dan yang lainnya gitu sih. Kalau perbankan sih saya lebih fokusnya ke situ aja. Baik, luar biasa ya. Nah, selanjutnya Mbak, ini kan karena kita sudah dekat dengan Ramadan nih Mbak ya, seperti apa istilahnya, biasanya sektor-sektor yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah bulan puasa dan Lebaran adalah konsumsi ya, konsumsi dan retail ya. Nah, kira-kira bisa nggak kita antisipasi dua sektor ini Mbak Vera? Silakan pandangan. Ya, biasanya sih sebenarnya yang paling kalau kita ngomongin mau Ramadan nih, satu benar konsumsi sama poultry ya, biasanya tuh paling, wah ini kayaknya mau naik nih. Kalau untuk poultry sih ini kayaknya kalau kita lihat Java, kemudian kalau kita lihat Cepin, ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan ya, kita lihat gitu. Meskipun sebenarnya kalau saya lihat di market sih, harga ayam belum yang naik cukup signifikan gitu, tapi kan ekspektasi mereka sudah mulai naik. Jadi kalau untuk poultry sih, saya masih cukup oke ya, masih cukup optimis gitu. Secara teknikal juga bagus, secara fundamental benar. Tadi biasanya mereka peak seasonnya itu adalah di momen Ramadan dan juga Lebaran gitu, karena biasanya permintaannya juga akan naik. Cuman memang mungkin dia yang faktor yang agak sedikit negatif itu adalah karena beberapa pangannya ya, pangan untuk unggas-unggas ini kan masih dari impor, dan ini kemudian juga ada pengaruh juga dari perang Ukraina dan Rusia gitu. Jadi memang ini menjadi agak sedikit faktor pemberat gitu untuk Cepin dan poultry gitu. Tapi kayaknya sih di market mereka nggak terlalu menganggap ini ya, harga sahamnya masih cukup kuat. Jadi saya pikir kalau mau trading di sini masih boleh gitu. Itu untuk Cepin ya. Ya, jadi ini bisa di watchlist ya Mbak ya, untuk dua sektor ini ya, poultry dan konsumsi ya, konsumer ya. Kalau konsumer itu bagaimana Mbak? Kalau konsumer itu seperti Unilever, Indofood, silakan. Kalau konsumer sih ini kayak Indofood, kemudian ICBP gitu ya. Ini juga udah mulai bangkit ya sebenarnya, cuma memang kemarin dia sempat agak kena sentimen negatif ya sebenarnya. Nah ini sejujurnya sih sebenarnya kalau misalnya kita mau jangka panjang nih, kita ngomongin jangka panjang dulu ya. Saya sih sangat menarik ya untuk ICBP, INDF gitu. Karena kenapa? Karena dia turun kemarin cukup signifikan, dan memang penurunannya lebih disebabkan oleh kekhawatiran investor
karena harga gandum yang cukup tinggi gitu. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya ternyata Indonesia itu menjadi salah satu top 5 top importir untuk gandum dari Rusia dan Ukraina. Dan ini salah satu konsumsi terbesarnya itu ICBP ya. Nah kalau gandumnya naik, takutnya kan berarti bahan baku untuk membuat membuat mie ini kan takutnya jadinya jadi bengkak gitu sehingga akan menggerus labanya gitu. Nah tetapi kalau kita lihat sih sebenarnya ini kalau saya melihatnya hanya efek jangka pendek ya gitu untuk gandum ini karena tadi seperti yang kita bilang perang geopolitik ini bisa aja tiba-tiba berhenti gitu dan memang kinerja untuk ICBP ini kan juga cukup bagus gitu dan permintaan untuk Ramadan ini juga termasuk peak season juga ya biasanya Indomie dan yang lainnya apalagi kalau misalnya di Indonesia sendiri suka parcel kemudian suka aksi-aksi sosial gitu ini tuh banyak melibatkan Indomie gitu jadi memang harapannya sih memang kenaikan gandum ini tidak bisa diimbangi dengan permintaan yang di peak season ini yang cukup oke gitu. Jadi ICBP kalau mau untuk jangka panjang justru penurunan ini bisa jadi momen untuk beli ya gitu. Tapi ingat sekali lagi belinya dengan metode gitu ya. Jadi dollar cost averaging gitu. Kemudian Indofood juga sama karena memang penghasilannya paling gede juga dari ICBP ya, jadi pasti ke hit gitu. Terus beberapa produk-produknya kayak tepung dan yang lainnya ini kan juga akan peak season ya, jadi ekspektasinya juga pasti akan naik gitu. Apalagi sekarang udah boleh kemana-mana, berarti masyarakat udah mulai bikin kuenya lebih banyak nih karena boleh berkunjung gitu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu sih seharusnya untuk Indofood ini jadi lebih oke gitu ya kinerjanya gitu. Nah kalau misalnya untuk Unilever sendiri ini sebenarnya saya pengecualian kenapa? Karena memang kalau kita lihat secara industri dan secara kinerja sahamnya ini agak berbanding terbalik. Industrinya kita masih cukup optimis untuk konsumer naik, tetapi kalau sahamnya kita jujur untuk Unilever kayaknya dia memang sudah mulai mencerminkan kinerja sahamnya. Jadi penurunan yang ada harganya saat ini itu mencerminkan memang kondisi bisnisnya dan usahanya juga udah mulai turun. Ini bisa kita lihat dari laba dan pendapatan dari Unilever itu sendiri. Kemarin sempat turun sekitaran 20%. Untuk perusahaan sebesar Unilever 20% ini sangat bombastis ya, luar biasa sekali gitu. Ini lebih ke karena dia kena hitnya kalau kita bisa bilang atas bawah gimana sih? Yang pertama mulai dari energinya ya dia karena dia kan banyak menggunakan CPO untuk kosmetik, kemudian juga untuk beberapa produk-produknya dia ya seperti pasta gigi dan yang lainnya itu dia pakai biofuel namanya itu dari CPO. Harganya naik banget kan pasti dia kena margin trap ya. Jadi labanya pasti tergerus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari dalam negeri sendiri itu pesaingnya itu udah mulai banyak banget gitu. Jadi memang Unilever ini agak sedikit tersingkirkan lah gitu karena memang industri di dalam negeri untuk produk-produk Unilever khususnya yang selain food and beverage itu sangat-sangat masif sekali ya pertumbuhannya. Jadi memang ke-hit juga gitu untuk Unilever. Sementara di kondisi pandemi kayak gini dia nggak bisa naikin harga. Jadi memang kemudian ini akan menggerus Unilever gitu. Bahkan kita sendiri dari Indo Premier Sekuritas kita hanya menargetkan Unilever itu fair value-nya di level 4.000. Jadi ini udah kemarin sempat ke 4.000 juga dan sekarang tambah turun lagi. Saya pikir sih masih mungkin kalau misalnya yang mau masuk ke Unilever wait and see dulu gitu ya karena memang belum ada tanda-tanda secara fundamental bahkan belum ada tanda-tanda dia akan ekspansi lagi yang berpotensi untuk menaikkan kinerjanya dia gitu. Baik ya jadi memang roda berputar ya Mbak Vela ya setelah kemarin kenaikannya cukup signifikan ya ternyata ada perusahaan-perusahaan lain yang mulai menggerogoti margin dari Unilever gitu. Jadi kecuali Unilever ya, tapi kalau Indofood dan ICBP dan INDF ini masih bisa jangka panjangnya cukup baik ya. Baik Mbak Vela, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih Mbak ya. Untuk topics nih, tadi sempat disinggung kalau dari perbankan ada BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah kira-kira apa sih yang menjadi saham-saham yang bisa diperhatikan nih dari Indo Premier Sekuritas?
Silakan, Mbak Fel. Iya, jadi sebenarnya kita kalau hari Senin tuh kita ada program namanya Weekly Wrap ya Mas ya. Itu apa namanya Weekly Wrap ini setiap hari Senin kita akan ada di YouTube kita untuk menggambarkan kira-kira kinerja market kita. Gimana kita akan memberikan rekomendasi biasanya dari Indo Premier untuk 1 minggu. Nah untuk 1 minggu ini untuk trading ya, kita rekomendasinya ini kita punya BBNI itu kita merekomendasikan buy, kemudian BBCA itu kita merekomendasikan buy. Dan BBRI ini buy on weakness ya. Kenapa? Karena sebenarnya dia mau naik kemarin tuh BBRI turun cukup signifikan lebih ke karena dia ex-date ya. Jadi bukan karena kinerjanya buruk dan yang lainnya, tapi karena biasanya kalau dia habis bagi dividen, itu ex-date-nya biasanya turun dulu gitu. Jadi fundamentalnya masih cukup oke. Jadi ini bahkan hari ini juga udah naik tinggi nih, dimanfaatkan tadi kita rekomendasikan untuk buy on weakness. Jadi kalau ada koreksi dikit beli aja gitu karena ada potensi naik. Kemudian untuk infrastruktur kita merekomendasikan PTPP itu buy, kemudian Wika itu juga buy, CTRA buy, dan untuk properti kita punya SMRA dan BSDE yang juga buy. Nah untuk minggu ini itu bisa diperhatikan. Baik, ya jadi 2 sektor ya, perbankan dan infrastruktur dan properti ya. BBNI, BBCA, BBRI untuk sektor perbankan, dan untuk properti dan konstruksi PTPP, Wika, CTRA, SMRA, dan BSDE. Ini kebetulan BSDE direktur utamanya ya, kalau saya tidak salah ya, ditunjuk menjadi wakil ya, wakil dari IKN gitu ya. Wakil ketua. Ada banyak sentimen positif nih di sektor ini ya. Baik, terima kasih Mbak Vela ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau ingin mendapatkan rekomendasi lebih lanjut, silakan ya bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan secara gratis. Dan juga tadi sudah sempat disinggung terkait Weekly Wrap ya. Jadi di YouTube itu ada ya, dibahas setiap hari Senin terkait rekomendasi saham pilihan dari Indo Premier. Baik, terima kasih Mbak Vela atas informasinya. Saya yakin bermanfaat banget ini untuk para investor. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama nih sama narasumber kita. Baik, ini ada pertanyaan nih paling baru nih dari Yusuf Kabupaten Lamongan ya. ADCP gimana ya? ADCP Mbak, ini anak usaha dari Adaro ya kalau saya tidak salah ya. Silakan Mbak Vera. Oke, ADCP ini mungkin untuk teknikalnya ya, dan kayaknya dia belum lama IPO ya ini ya. Jadi untuk sahamnya, ini sih kalau dari saya sih rekomendasinya masih wait and see dulu ya, karena memang sedang ada sejak dia IPO ini udah agak downtrend ya. Kemudian dia juga malah sideways sideways cenderung downtrend gitu. Nah kalau misalnya sedikit tips untuk teman-teman yang memang mau trading, pastikan kita trading di saham-saham yang memang trennya lagi bagus gitu. Mungkin carilah saham-saham yang lagi bullish gitu ya, atau uptrend gitu, atau mungkin kalau misalnya memang lagi bearish, pastikan dia sudah konfirmasi mau patah tren. Patah tren ini gimana sih? Dia sudah mulai break level resistance-nya kita kalau udah bilang. Jadi dia punya level resistance dan mulai break gitu. Nah kalau untuk ADCP ini satu mungkin belum ada sentimen karena memang dia habis IPO ya, banyak yang udah take profit yang udah nerima arah beberapa hari lalu. Kemudian dia juga udah lagi downtrend, sideways downtrend gitu. Jadi memang belum terlalu menarik kalau dari saya ya. Gitu. Baik, jadi wait and see dulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Hasbi17 underscore. Bagaimana prospek emiten PNBS dan Friend? PNBS dan Friend. Silakan Mbak Vera. PNBS, Bang Panin ya. Ini untuk PNBS sih saya rekomendasinya masih strength on sell dulu ya secara teknikal. Karena memang sama dia tadi lagi di fase downtrendnya juga, meskipun kemarin sempat agak beberapa naik, tapi ketahan terus nih di level resistance-nya. Dan juga kalau kita lihat dia nggak ada volume perdagangannya juga sedikit ya. Jadi memang kayaknya ini hanya kenaikan hanya sebentar saja gitu. Jadi kalau yang udah punya sih karena dia lagi downtrend, strength on sell ini maksudnya kalau misalnya pas strength gitu pas dia agak naik dikit bisa dipertimbangkan untuk sell gitu, karena ada potensi dia akan turun lagi gitu karena dia belum bisa nge-break level resistance-nya gitu untuk PNBS gitu, trennya sedang downtrend. Kemudian kalau untuk
friend ini juga sama ya, dia juga belum konfirmasi untuk patah tren dari level sideways cenderung bearish-nya dia. Jadi memang belum ada sentimen yang cukup oke nih untuk friend gitu. Nah mungkin kalau misalnya mau masuk di friend, kalau misalnya mau yakinnya di level berapa, tunggu dia break level harga 84 ya. Kan sekarang dia closing-nya ini di 80, jadi kalau udah 84, 85, 86, nah itu baru mulai entry tuh. Kalau dia udah konsisten untuk closing di atas harga 84 itu boleh mulai entry. Tapi kalau misalnya masih di bawah level itu sih, saya masih wait and see dulu gitu. Baik, baik ya. Jadi masih wait and see ya untuk PNBS dan Friend ya. Baik, terima kasih Mbak Vela. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak dari saya nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 Wita ya. Nggak terasa nih diskusinya luar biasa bagus nih dengan Mbak Vela. Nah, Mbak, kalau kita lihat target IHSG nih dalam jangka pendek nih keberapa nih? Ini apakah level 7000 ini sangat dekat nih ya? Setelah tembus 7000 kira-kira berapa lagi nih level resistennya nih kalau menurut pandangan Mbak Vela? Saat ini sih kita masih di target kita masih di harga 7.000 ya, karena memang dari kemarin susah banget ngehit nih ke 7.000, jadi memang level resistance pertama yang pengen di break dulu di 7.000. Cuman kita sih cukup optimis ya, apalagi mendekati ini kan musim dividen ya, beberapa emiten udah mulai mengeluarkan peraturan membagikan dividen, dan juga udah mulai mau peak season Ramadan, jadi harusnya ekspektasi kita mungkin sebelum Ramadan kita udah sampai 7.000 ya gitu. Mungkin di itu dulu karena ini level all time high-nya kita dan level psikologis gitu. Setelah 7.000 baru nanti kita coba akan bahas yang lainnya. Baik, baik ya, dan kuat banget ya level resisten 7.000 ini ya. Jadi semoga aja sebelum Lebaran ini tertembus nih, atau paling tidak menyentuh area 7.000 ya. Baik, terima kasih Mbak Vela ya. Ini diskusinya luar biasa menarik ya. Jadi saya yakin bermanfaat banget nih untuk Bapak dan Ibu ya, Sobat IDX di Kalimantan Timur ataupun Sobat IPOT ya dimanapun berada. Baik, kalau gitu mohon maaf Mbak jika ada salah kata. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada closing statement nih Mbak yang ingin disampaikan nih Mbak? Silakan. Oke, mungkin closing statement-nya adalah saya selalu bilang apapun kondisinya jangan panik buying atau panik selling gitu ya. Asal kita mengambil aksi dengan pertimbangan yang matang, maka harusnya sih kita juga nggak akan panik gitu. Jadi kalau misalnya kita membeli dengan fundamental dan kita sudah pastikan memang perusahaannya bagus, cycle bisnisnya masih oke, jadi kalau ada koreksi sih nggak perlu terlalu khawatir ya, karena kita sudah ada riset sebelumnya. Begitu juga untuk yang trading gitu, kalau kita sudah yakin memang kita sudah pastikan trennya sedang bullish, kemudian volumenya oke, dan dia memang sedang banyak sentimen sih, ketika ada koreksi nggak masalah gitu. Jadi jangan FOMO hanya ngikutin temen dan yang lainnya, pastikan saat kita take action kita sudah riset dulu. Udah itu aja mungkin ya.